Nah ini kalau yang di facetime nggak boleh ada spasi ya. Kita coba pakai yang ini, CPL1L. Nah, kita awalan pick C ya, buat normally open. Nah, tadi komparator apa? Kita klik I dulu, terus ditulis ya, CMP, CMP, spasi C0, spasi C1. Ini komennya itu counter 1, yang dua itu counter 2. Nah, ini langsung keluar seperti ini. Nah, ini untuk yang komparatornya. Nah, untuk yang ini agak diperhatikan ya. Ini agak nggak ada di sini soalnya. Ini diklik yang ini, yang normally open ya, normal no, new contact. Nah, klik. Nah, yang ini, yang panah bawah ini diklik. Nah, di sini kan ada banyak tuh, ada banyak perintah. Nah, kita pilih yang P greater than, berarti PGT. Untuk pembawa komparator yang lebih dari greater than. Nah, kita klik, oke. Nah, ada tulisannya greater. Langsung aja. Nah, ini untuk outputnya. Jadi ketika counter satu, ya nanti ya saya jelaskan. Terus lagi yang ini bebas equal, berarti yang PEQ. Nah, oke. Terus langsung pencet O. Nah, outputnya dia langsung urut kan, bitnya 100.00 berarti 101. Ini urutnya. Lampu 2. Nah, lagi klik kiri. Nah, kemudian ini tanda bawah ke bawah ini diklik. Dan kemudian cari yang PLT, less than, kurang dari. Klik. Ini langsung klik O, output 102. Oke. Lampu 3. Nah, kemudian kan yang bawah ini kita butuh komparator ya. Apa namanya, counter. Kan di sini yang dibandingkan itu counter 1 sama counter 2. Nah, kita dikliknya. Ya. Ini berarti 001 apa-apa. Nah, ini count misalnya count 1 gitu ya. Nah, klik. Terus nah, ini kita manggil yang counter. Manggilnya counter kan kemarin kan kita pencet I. Kemudian kita klik count salah. CNT spasi, kita addressnya berapa, berarti address kan dimulai dari 0, 0-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, spasi lagi, kita mau berapa kali ngitung nih, misal 5 ya, berarti hashtag 5, enter, nah kita udah keluar. Nah, ini kita kasih tombol reset juga, ya back C lagi, nah ini 002 urutnya aja, ini reset. Nah, langsung ini kan baru ada counter 1 ya, sekarang yang counter 2-nya. Nah, ini count 2 gitu. CNT spasi 0001 karena nah ini kita mau 5 kali. Nah, kita reset lagi. Nah, ini 04 reset 2 gitu. Nah, ini sambungkan. Nah, setelah kayak gini kan sudah jelas tuh. Yang ini C0, yang ini C2. Gitaran ya. Nah, setelah gitaran. Nah, kita ini mulai di onin dulu, Ctrl C. Bentar, ini tak bawahin biar jelas. Ini tak hide.
Tetap kelihatan tuh? Oh iya kalau udah kelihatan. Oke. Nah ini kan komparatornya udah dikasih arus kan, ini udah di start. Nah kita lihat di sini menghitung 5, di sini maksudnya sama-sama belum menghitung ya. Berarti kan equal ya, equal. Maka lampu yang buat indikator yang equal itu akan nyala. Kemudian ketika ini dihitung, nah berarti kan jadi lebih kecil kan yang ini 4, yang sini 5, jadi less than. Gitu. Terus kemudian kita reset coba, kita reset lagi, reset Ctrl C. Nah, reset. Nah, kalau ini yang dihidupin, maka yang nyala yang ini karena yang counter 0 ini akan lebih besar daripada counter 1. Nah, seperti itu. Ya, namanya juga komparator berarti pembanding kan. Ya, ini bisa digunakan ketika kita mempunyai banyak input yang dalam bentuknya itu integer ya, contohnya bisa timer, bisa counter gitu kan, bentuknya itu bukan boolean ya, tapi dia itu integer. Nah ini digunakan seperti ini. Paham? Ada yang bisa ditanyakan nggak? Udah mulai agak mana soalnya udah agak dalam. Chef, Oke. bisa nanya? Iya, lanjut. Kalau pakai 2 komparator jadi gimana outputnya? Itu kan dia nggak ada nggak ada alamatnya tuh, PGT, PX sama PLT. Kalau pakai 2 gimana? Oh, ya. Kita coba dulu ya Mas. Terima kasih pertanyaannya. Kita 2 komparator, ini contohnya yang atas ya ini ya. Sekarang kita yang bawah. Kita samakan aja ya. Start dulu. MP C0 C2 berarti C2 C3. Bukan ini. Sembari mengulang ya. Ini yang ini udah diklik yang ini, kita cari PGT. Nah, 101 104 64. Sorry. Ini output ya. Ini lagi cari yang equal. Ngasih komen tuh sebenarnya nggak penting ya, tapi ya berguna kalau untuk sebagai pertanda aja, pertanda. Tidak pengaruh sama proses programnya nanti. LTP LT. Kecil lagi. Ini 100 C 005. Sorry 006 ya, soalnya udah ada 05 di sini. Satu aja. Kita
kita mau manggil counter 3 ya. Jadi di sini 2. Counter 2 stack 5. Ini lagi reset. Oke. Reset. Enten 003. Ini setnya 5 karena kita mau 5 kali. Ini lanjutnya bitnya ya, yang reset. Kita coba ya. Saran simulasi. Kita start ini. Nah. Oh, hidup semua. Berarti yang greater than ini, oh soalnya ini sama Mas Tovan. Bisa komparator di sini ini tadi ya, baik. Ini masih nggak ada tempat. Berarti kalau yang untuk yang ini itu sama semua. Bentar, kayaknya ada address tersendiri. Kalau greater than ini berarti umum, yang dari atas itu yang dieksekusi. Berarti ini sementara baru bisa satu komparator dulu ini. Oke, Karena makasih. kalau oke. Nanti coba tak cari referensi lagi. Kok hilang? Ada lanjut. Ya yang lain mungkin ada yang ditanyakan untuk komparator. Halo. Halo. Oh ya mungkin bisa jawab Mas Alex juga. Komparator biar 2 gimana? Oh ya itu inisial C-nya itu diganti ya, dibedakan yang satu sama komparator 1 sama komparator 2. Yang ini. Like yang ini. Aku mau tanya ini. Oh ya. Apa? Kok nggak ada PPT-nya ya? Apanya? Oh PPT ya? Ini di sini. Tadi Gimana? udah dijelasin atau belum? Udah. Tadi di awal. Ya udah. Terima kasih. Iya udah. Oh ya. Nanti dibagikan lagi kok PPT-nya. Ada yang lain mungkin? Ini aku lanjut dulu ya, kalau nggak ada yang tanya. Nah, selanjutnya itu adalah clock atau pulse ya. Nah, pada PLC Omron ini terdapat bit-bit khusus yang mempunyai fungsi khusus. Salah satu bit khusus pada PLC Omron adalah clock atau pulse yang terus-menerus akan berkedip selama dalam jeda waktu tertentu. Nah, ini tak jelasin dulu. Ini di sini kan ada star nih, star untuk hidupin. Kemudian di sini ada IR, artinya itu internal relay. Nanti ya dijelasin di belakang. Ininya ini untuk hidupin. Terus ini kan dikunci karena
pelajaran kalian dia hidup terus. Nah, ketika hidup terus, di sini kan ada pulse nih, ada pulse 0,02 second, yang sini 0,1 second, yang bawahnya itu ada 0, ada 1 menit. Nah, ketika ini berarti ini dihidupin, ini akan berkedip terus dan waktu itu 0,2 second, yang itu yang ini 1 menit. Nah, kita praktekin aja. Mister ya. Walah. Oke. Kenapa emang? Oh ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada stop ya, normally. Ini stop. Untuk stopnya. Oh ya, saya kasih bocoran dikit. Internal relay itu tak jelasin sekalian lah. Internal relay itu dia tuh kayak fitur khususnya di Omron ya, nggak di Omron aja sih, di PLC semua tuh ada. Dia tuh kayak seperti relay tapi di dalam PLC. Jadi fungsinya tuh cuma untuk mempermudah suatu program. Jadi kalau misal kita ambil suatu output kan dia berarti dia harus memakan pin output kan di PLC pada aslinya gitu. Nah, kalau internal relay itu kita cuman mengandaikan itu tuh ada output. Jadi cuman sebagai ya output bayangan seperti itu. Jadi di sini kan sebenarnya bisa aja ini start langsung tuh bisa, tapi kan kita pakai IR itu untuk mempermudah. Jadi ketika IR-nya ini dipanggil dia langsung bisa. Nah, untuk internal relay ini tuh dimulai dari 600, 601, 602 dan seterusnya sampai bitnya ada batasnya tergantung PLC-nya. Nah, ini LD 600 itu. Internal relay. Ini. Astaga, ini sana. Harusnya oh ya. Nah, untuk div up itu kok div up apa namanya? Pulse ya. Ya, ini tetap 600. Nah, kita ini klik yang ini, yang tadi. Yang ini dulu. Klik. Nah, ini yang bawah ini dicari. Misal kita pengen push berapa gitu. Push 0,02 second misalnya. Nah, kita oke. Nah, dia langsung keluar kayak gini. Terus kita output lagi. Ini langsung aja lampu 100 0 4 3 3. Kita pengen ke bawah tinggal kontrol bawah ya. Kita klik lagi di sini. Ini juga tanda bawah-bawah ini diklik. Kita pengen yang 0,1 second ya. Nah, itu oke. Ini langsung pencet O. Nah, ini urut lampu. Lagi kontrol bawah. Jadi diklik. Yang ini P0. Yang kita pengen 1 berapa ya, 1 menit itu. Nah, pencet dulu. Nah, kita simulasikan. Nah, ketika ini tombol start dihidupkan, nah, akan ketika dia akan berkedip selama itu dalam pulse tertentu ya, tergantung settingannya itu.
ini yang bawah ini kan 1 menit, makanya agak lama kan. Kalau yang ini kan cepat 0,02 second. Nah tuh udah. Nah, seperti itu aja, itu pulse namanya, cuman kayak clock. Ya, ada yang ditanyakan untuk yang ini? Ini cuma sebagai input aja ini. Ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Nah ini ada differential up ya, atau pendekannya itu DIFU. Nah ini tuh fungsinya itu untuk untuk menghidupkan suatu output tuh selama 1 scan, jadi 1 siklus gitu. Jadi dia tuh cuman hidupnya tuh cuman sekejap hidup, tapi dia langsung mati lagi. Misal ada saklar kan kalau dihidupkan dia on terus, dia bernilai 1 terus. Nah kalau di DIFU itu ketika di on kan, dia tuh cuman hidupnya tuh cuman sekejap, cuman 1 scan. Nah untuk contohnya itu seperti ini. Nah ini ketika ini tombol startnya hidup, dia kan ada DIFU. Nah hidup, langsung hidup. Nah ini kan untuk ya tanda, untuk tandanya itu, buat tandanya kan kita buat holding relay aja ya. Ketika ini ada input 1 walaupun cuma sekejap, karena ini sudah dikunci di holding relay, makanya dia akan terus menyala. Dan ini di bawah ini kita juga kasih tanda lagi, kalau dia udah menyala berarti ini akan menghitung itu. Ada counter kan? Nah kita langsung aja. Nah, untuk div up itu pemanggilannya itu langsung aja divu gitu, divu. Nah divu ini, nah ini tinggal pengen outputnya yang mana yang pengen kita div up ya. Contohnya ini kan lampu 6, lampu 7. Lanjutnya ini, berarti dia start untuk ini lampu 7. Maka kita pakai internal relay nggak masalah. Tadi kan udah pakai 600, kita 601 gitu. IR2 boleh. Oke, yang ini dipanggil lagi 601. Nah, bedanya di VAP tuh nanti kalau tombol NC-nya tuh jadi kayak ada 2 gini, yang kiri itu 2, yang kanan tuh 1. Kalau ini berarti artinya dia div up, tapi kalau kebalikannya ini divu, nanti ada div down ya, ada div up, ada div down. Yang kalau div up itu yang 2 itu yang kanan, yang kiri maksudnya yang kiri, terus yang sini itu 1. Tapi kalau yang div down, yang kiri yang 1, yang kanan tuh yang 2. Lampu ya, 105, 106. Nah, kita kasih holding relay buat pertanyaan. Kita kasih counter nggak masalah. 601 karena dia yang differential up kan 601 ya. R2 ini kasih counter langsung aja JNT 0. Dia kan udah pakai 0 sama 01, berarti kita pakai 02. Ini kita mau berapa terserah ya, aku pakai 2 aja. Nah ini untuk mereset. Nah, resetnya itu kita pakai counternya ini aja, outputnya counternya ini C002 CNT 2, CNT 3. Nah kita ya, simulasikan. Nah di sini kan belum ada apa-apa nih, belum ada tindakan apa-apa. Nah ini kita hidupin, Ctrl J. Nah, dia hidup terus nih, dia bernilai 1 terus saklarnya itu. Tapi dia kena div up.
Nah, dia cuman hidupnya tuh cuman satu scan, dia langsung diputus di sini. Nah, ini langsung menghitung selama sejam. Dia langsung hidup terus kan. Coba kita matikan lagi. Dan baik. Satu. Jadi soalnya kita udah itu kan yang 5 tadi. Kita reset dulu. Oke, hidupkan. Dia langsung hidup. Dia cuma sekejap hidupnya, tapi dia terkunci dan ini udah dikunci soalnya. Nah, kita start, dia langsung kunci. Kemudian ini juga ngitung, jadi tadinya 5. Nah, namanya dia akan hidup cuman selama satu scan, satu siklus saja. Ya selanjutnya yaitu div down. Diversion down atau DFD adalah instruksi dari Omron yang akan menyalakan output selama satu scan jika input berubah dari high ke low. Kalau tadi kan dari low ke high kan, kalau ini kebalikannya. Nah, ini caranya tuh cuman ini kan di enter di kan kita dulu diganti di B. Nah, nanti otomatis dia yang itu jadi ya. Nah, tadi kan dari low ke high. Ini yang sekarang kan dari high ke low. Jadi kita ke low ke high dulu. Dia nggak apa-apa di sini. Tapi kalau dia dari high ke low, nah baru itu. Ini tadinya 3 jadi 2. Dia menghitung terus. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan soal div down dan div up? Ada? Halo? Ya itu. Halo. Gimana, Lek? Ya, izin bertanya ya, Zal. Ya, Ya, kalau contoh aplikasi div up dan div down apa ya? Terima kasih. ya itu. Kalau misal kita pengen hidupin suatu, tapi dia itu inputnya misal satu terus. Nah, kita pengen itu cuman, yaitu hidupnya sekilas. Nah, saya belum tahu, belum pernah kalau aplikasi DevOps-nya itu. Tapi kalau fungsinya ya seperti itu. Kalau aplikasi pada dunia nyatanya saya belum tahu. Nah, belum tahu kalau untuk aplikasi di dunia nyatanya. Tapi kalau untuk fungsinya itu ya cuman menghidupkan selama satu scan. Dia cuman hidupnya cuma sekilas, terus kemudian jadi walaupun inputnya itu satu terus, dia itu langsung mati gitu. Seperti itu aja. Ya, Nanti kalau terima kita kasih. bisa nemu suatu studi kasus yang kita harus membutuhkan div up, nah mungkin itu. Jadi kalau PLC kan banyak jalan menuju ke studi kasus gitu ya. Misal ada studi kasus A, nah kita itu bisa pakai apapun di instruksi PLC, yang penting tuh ya kita tinggal pilih aja yang paling efisien itu yang pakai yang mana gitu. Itu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau
Kalau enggak saya lanjutkan. Ini cuman sebentar lagi selesai. Nah, ini yang internal relay. Ya, untuk internal relay adalah general purpose relay yang ada di dalam PLC. Tidak dapat diakses secara langsung untuk digunakan sebagai input maupun output. Nah, internal relay ini semu, fungsinya itu semu. Sifatnya semu dan merupakan bit digital yang disimpan pada internal image register. Semua PLC mempunyai internal relay, akan tetapi penomorannya dan jumlah maksimal yang diperbolehkan tergantung dari merek dan model PLC tersebut. Internal relay adalah tool pemrograman yang sangat berharga bagi para programmer. Nah, ya contohnya yang tadi kan udah pakai 6.00, 6.01, nah kemudian seterusnya. Jadi internal relay itu bisa kita bikin program yang rumit nih, yang banyak, membutuhkan input output yang banyak. Nah, kita tuh gunakan ini tuh sebagai ya pengandaian. Misal kita di sini kita pakai apa ya? Ya kayak gini. Kita pakai suatu holding relay. Nah, kemudian pengen IR ini kita olah lagi. Misal kita olah lagi ini kan di div up atau di div down. Kemudian ada lagi ketika itu kita olah lagi, ada counternya. Kita olah lagi, kita olah lagi. Nah, pokoknya kalau programnya rumit dan banyak itu akan sangat berguna. Seperti itu. Nah, ini ada yang ditanyakan nggak dari pertemuan 1 dan 2? Materi, Chef. Oh, materi. Rano, Nalita. Nang liter ono. Ada. Oh, ya udah. Nanti tak soalnya kemarin udah tak kirim ke Pak pas minggu lalu. Ya nanti tak ingetin lagi ya. Nah, kalau enggak nanti tak share langsung juga ya. Oke. Oke, sip, untuk materi itu. Nanti juga udah tak upload di YouTube, kok tinggal kalau mau tonton ya silahkan. Kalau mau review gitu. Hanya kalau di materi itu ada yang versi kayak gini kan. Yang kayak gini tuh ini versi Omron yang lama kayak gini. Seperti itu sih. Nah, mungkin yang pertemuan ini ada sedikit tugas ya. Cuma enggak kayak tugas sih, cuma studi kasus ya. Ini cuman buat teman-teman lebih mendalami aja. Ya nanti tugasnya menyusul. Kalau enggak mau sekarang aja langsung ditanyakan juga. Ini tugas cuman awalan kok. Nanti habis ini tuh masih ada sekitar 2 sampai 3 pertemuan lagi. Nah, itu mungkin kita ya pasti nanti ke CX designernya ya, ke HMI-nya, Human Machine Interface. Nah, kalau PS-nya udah selesai, nanti ke Human Machine Interface. Kalau dasarnya PLC ya cuman ini, tapi kalau untuk yang lebih expertnya lagi kan ya ada banyak, ada oh ya interlock belum ya, kemarin besok interlock, ada juga Movebit, ada juga jam program, kemudian ada juga kayak ya PID, sebenarnya ada di PLC udah ada semua. Tapi kan itu udah expert ya. Nanti kalau ya saya cuma mendasari aja. Nanti kalian ekspor sendiri aja. Saya cuma yang dasar-dasarnya aja. Terus besok-besok juga akan ke materi HMI. Di mana kita bisa memantau mesin hanya di dalam layar. Jadi kita bisa nge-on-kan, nge-off-kan mesin di layar. Tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Nah, untuk itu, oh ini ada absen ya, tolong diisi. Cuma sebagai bukti aja sih. Nah, untuk studi kasusnya nggak banyak, dan itu yang nggak susah kok. Jadi kalau kalian ya memperhatikan di awal mungkin ya paham. Ini cuman kalau PLC itu cuman main logika sebenarnya. Kita logikanya jalan berarti kita bisa gitu aja. Udah cukup ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Halo?
Udah cukup. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Oh ya bisa tinggal tanya aja. Nanti ada tuh cuma satu isinya cuma 2 nomor di kasus. Ya sebenarnya kalau misal di kasus itu ya cuman ya buat sendiri ya. Sebenarnya di internet udah ada. Tapi kalau bisa yang buat sendiri. Kalau enggak ya misal mentok nggak bisa ya bisa diskusi gitu. Dan nanti tugasnya menyusul ya. Udah terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.